أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas British atau Inggris sebagai Pulau Dajjal. Lokasi pelayaran Tamim Ad-Dari dan rombongannya berada di Laut Tengah atau Laut Mediterania hingga wilayah pesisir di Lautan Atlantik sebelah utara yang berdekatan dengan Laut Tengah. Menurut Syekh Imran Hussein, pulau tempat Tamim Ad-Dari dan rombongannya terdampar adalah Pulau Inggris atau Pulau Britania. Militer Inggris berkembang sangat cepat dari sebuah negara yang awalnya tidak memiliki pengaruh di Eropa kemudian menjelma menjadi negara dengan militer terkuat di dunia. Sains dan teknologi pertama kali berkembang di Inggris yang kemudian melahirkan revolusi industri. Kemajuan militer Inggris seiring dengan perkembangan revolusi industri. Suatu malam menjelang sholat Isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seseorang. Orang ini mengaku bernama Tamim Ad-Dari, beragama Kristen atau Nasrani yang berasal dari Palestina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kehadiran Tamim, sedangkan pada saat itu sudah masuk waktu sholat Isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda sholat Isya berjamaah untuk mendengar kisah atau cerita Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Para sahabat radhiyallahu anhum masih berada di dalam masjid menunggu kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami sholat Isya. Tidak berapa lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari bilik beliau dan mengimami sholat Isya. Setelah selesai melaksanakan sholat Isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bercerita. Aku tadi kedatangan tamu, seorang yang beragama Nasrani dari Palestina. Dia mengaku bernama Tamim Ad-Dari. Dia adalah seorang pelaut yang biasa berlayar di sekitar Laut Syam. Dia barusan telah memeluk Islam. Dia telah bercerita kepadaku tentang apa yang pernah aku ceritakan kepada kalian, yaitu tentang Dajjal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat apa yang telah disampaikan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim bercerita, suatu hari dia bersama 30 orang dari kabilah Raham dan Juzam melakukan pelayaran. Selama sebulan dalam pelayaran, kapal kami diombang-ambingkan gelombang hingga terdampar di suatu pulau. Kami turun dari kapal hendak menjelajahi pulau tersebut, tetapi kami disambut seekor hewan yang sangat aneh. Tubuhnya dipenuhi bulu sehingga kami tidak dapat menentukan di mana letak kepalanya. Yang lebih membuat kami terheran-heran, hewan ini dapat berbicara sebagaimana manusia seperti kami. Kami mengira makhluk ini adalah setan. Kami bertanya pada makhluk itu, "Siapakah kamu?" Makhluk itu berkata, "Aku adalah Jassasah." Kami bertanya, "Apa itu Jassasah?" Tetapi dia tidak memberikan penjelasan. Sebaliknya dia berkata, "Wahai kalian yang telah hadir di sini, temuilah seseorang yang berada di dalam biara. Dia telah lama menantikan kehadiran kalian." Kemudian kami mengikuti petunjuk hewan itu, menemui seseorang yang disebutnya telah lama menantikan kehadiran kami. Kami berjalan menuju ke suatu tempat yang ditunjuk hewan tersebut. Sepertinya itu adalah biara yang sudah lama tidak digunakan. Kami melangkah memasuki biara itu dan kami semua terkejut. Di dalam biara kami menemukan seorang laki-laki yang bertubuh tinggi dan besar, sedang duduk di lantai. Lelaki itu berkata, "Kalian telah menemukan diriku. Sekarang beritahukan siapa diri kalian." Kemudian Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami adalah orang-orang Arab yang sedang berlayar, sehingga kami terdampar di pulau ini. Kami turun ke darat hendak menjelajah pulau ini. Tiba-tiba kami didatangi seekor makhluk yang aneh.
padanya penuh ditumbuhi bulu sehingga kami tidak bisa membedakan mana depan dan mana belakangnya. Dan yang sangat aneh lagi, makhluk itu dapat berbicara sebagaimana manusia seperti kami. Kami bertanya, siapakah kamu? Tetapi makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya dia mengarahkan kami ke tempat ini. Lalu lelaki itu berkata, beritahukan kepadaku tentang kurma baisan. Kami bertanya, apa yang ingin kamu ketahui tentang kebun kurma baisan? Dia melanjutkan, apakah pohon kurma baisan masih berbuah? Kami berkata, ya, pohon kurma baisan masih menghasilkan buah. Selanjutnya dia berkata, ketahuilah bahwasannya suatu saat nanti pohon kurma baisan tidak akan lagi menghasilkan buah. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang danau Tobaria. Apakah danau itu masih dipenuhi air? Kami menjawab, ya, danau itu masih dipenuhi air. Dia berkata lagi, ketahuilah bahwa tidak lama lagi airnya akan habis. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang mata air Zogar. Kami bertanya, apa yang ingin Anda ketahui tentang mata air Zogar? Dia bertanya, apakah mata airnya masih mengalir banyak? Apakah penduduk di sekitarnya masih memanfaatkan air dari mata air Zogar untuk mengairi lahan pertaniannya? Kami menjawab, ya, airnya masih banyak dan penduduk di sekitarnya masih memanfaatkan air dari mata air Zogar untuk mengairi lahan pertaniannya. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang Nabi yang ummi. Apa yang telah dia lakukan? Kami berkata, Nabi itu telah muncul di Mekah dan sekarang telah berhijrah ke Yasrib. Dia berkata lagi, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Dia bertanya lagi, apa yang dilakukan mereka terhadapnya? Kami memberitahukan kepadanya bahwa sudah terlihat para pengikutnya dari kalangan bangsa Arab, mereka sangat mematuhinya. Dia bertanya lagi, apakah itu sekarang sudah terjadi? Kami menjawab, ya. Selanjutnya dia berkata, jika demikian yang terjadi, maka yang terbaik bagi kalian adalah mematuhinya. Dan aku sampaikan kepada kalian tentang aku sebenarnya. Aku adalah Al-Masihud Dajjal. Sudah hampir tiba waktunya aku diizinkan keluar. Jika aku diizinkan keluar, aku akan mengelilingi bumi. Tidak ada satu kampung di bumi yang aku lewati. Semuanya akan aku datangi kecuali 2 tempat, Makkah dan Taibah. Kedua tempat itu diharamkan bagiku. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentakkan tongkatnya sembari berkata, inilah Taibah, inilah Taibah. Maksudnya adalah Madinah. Bukankah aku pernah sampaikan hal ini pada kalian? Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tamim membuatku kagum karena sesuai dengan yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Makkah, dan Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, Tamim Ad-Dari disebut berlayar bersama 30 orang dari kabilah Laham dan Juzam. Dengan dasar ini, kita dapat mengatakan kalau Tamim Ad-Dari adalah seorang pelaut atau seorang nahkoda kapal. Kemungkinan Tamim dan 30 orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah sekelompok nelayan Arab Palestina yang biasa mencari ikan di laut. Atau jika Tamim dan kelompoknya bukan nelayan, bisa jadi mereka adalah para pedagang yang biasa melakukan perdagangan dengan menggunakan kapal ke berbagai kota di pesisir Laut Tengah atau Laut Arab, membawa barang dagangan dari satu kota ke kota lain di sekitar Laut Mediterania atau di Laut Arab. Di sekitar Laut Mediterania banyak terdapat kota baik di benua Asia, Afrika maupun di Eropa. Hubungan antara kota di 3 benua ini adalah menggunakan jalur laut. Jadi sangat mungkin kalau Tamim Ad-Dari ini adalah seorang nahkoda kapal dagang yang biasa mondar-mandir ke berbagai kota di pesisir Laut Mediterania. Berbeda dengan Laut Mediterania, Laut Arab sangat sedikit kota yang terbentuk di pesisir laut. Jadi kemungkinan besar Tamim Ad-Dari berlayar menyusuri Laut Mediterania bukan Laut Arab. Laut Yaman atau juga dikenal sebagai Laut Arab berada di sebelah utara Samudra Hindia. Samudra Hindia meliputi pesisir timur benua Afrika, Laut Arab, Asia Selatan hingga wilayah Indonesia di sebelah timurnya.
Pesisir timur benua Afrika dan pesisir Laut Arab tidak banyak dijumpai bandar atau kota sebagai pusat perdagangan pada masa itu. Berbeda dengan Laut Mediterania, pesisir sepanjang Laut Mediterania banyak terdapat kota dagang atau bandar yang disinggahi kapal dagang. Kemungkinan rute pelayaran Tamim dan rombongannya berada di Laut Tengah atau Laut Mediterania. Apakah Laut Mediterania adalah Laut Syam? Untuk memastikan apakah Laut Mediterania adalah Laut Syam, kita mesti mengetahui lokasi atau keberadaan negeri Syam. Menurut definisi, negeri Syam terletak di sebelah timur dari Laut Mediterania yang berbatasan dengan Sungai Efrat di timur, Pegunungan Taurus di utara, dan Gurun Arab di selatan. Berdasarkan pada definisi ini, jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dengan Laut Syam adalah Laut Mediterania atau Laut Tengah. Sangat mungkin lokasi pelayaran Tamim Ad-Dari dan rombongannya berada di Laut Tengah atau Laut Mediterania hingga wilayah pesisir di Lautan Atlantik sebelah utara yang berdekatan dengan Laut Tengah. Menurut Syekh Imran Hussein, pulau tempat Tamim Ad-Dari dan rombongannya terdampar adalah Pulau Inggris atau Pulau Britania. Rentang waktu perjalanan dengan menggunakan kapal laut pada masa itu antara pesisir negeri Syam atau pantai Palestina ke Inggris adalah 1 bulan perjalanan. Laut Mediterania terbentang dari pesisir negeri Syam atau pantai laut atau pantai Palestina hingga Lautan Atlantik di sebelah baratnya. Tamim Ad-Dari dan rombongannya selama sebulan berada di laut kemudian terdampar atau berlindung ke sebuah pulau. Menurut Syekh Imran Hussein, pulau tempat Tamim Ad-Dari terdampar adalah Pulau Inggris atau British. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Syekh Imran Hussein. Pertama adalah rentang waktu perjalanan dari Laut Syam atau sebelah timur Laut Mediterania menuju Pulau Inggris 1 bulan perjalanan. Hal ini bersesuaian dengan kisah Tamim Ad-Dari yang dihempaskan gelombang selama 1 bulan penuh. Kedua, ketika Tamim Ad-Dari dan rombongan terdampar di sebuah pulau, mereka didatangi seekor hewan yang mengaku bernama Al-Jassasah. Al-Jassasah berasal dari kata jasus yang berarti mata-mata atau espionage atau spionase. Inggris adalah negara yang pandai dalam hal spionase. Salah satu keberhasilan Inggris dalam hal spionase adalah meruntuhkan kekhalifahan Utsmaniyah dan memecahnya menjadi beberapa negara. Ketiga, masih menurut Syekh Imran Hussein, Inggris adalah negara yang memfasilitasi proses migrasi Yahudi Ashkenazi menuju ke Tanah Suci Baitul Maqdis. Inggris yang membebaskan Tanah Suci Baitul Maqdis dari penguasa Islam, kemudian diserahkan kepada Yahudi Ashkenazi. Inggris yang membantu Yahudi Ashkenazi mendirikan negara Israel. Militer Inggris berkembang sangat cepat dari sebuah negara yang awalnya tidak memiliki pengaruh di Eropa, kemudian menjelma menjadi negara dengan militer terkuat di dunia. Sains dan teknologi pertama kali berkembang di Inggris, yang kemudian melahirkan revolusi industri. Kemajuan militer Inggris seiring dengan perkembangan revolusi industri. Industri persenjataan Inggris berkembang melampaui negara-negara pesaingnya di Eropa dan menjadikan Inggris sebagai negara adidaya. British Empire adalah salah satu imperium kekuasaan yang terdiri dari wilayah koloni, protektorat, mandat, dominion, dan wilayah lain yang pernah diperintah atau dikuasai Britania Raya. Imperium Britania dimulai pada abad ke-16 sejak berkembangnya kekuatan Angkatan Laut Britania dan merupakan imperium paling luas dalam sejarah dunia serta pada satu periode tertentu menjadi kekuatan utama dunia. Pada tahun 1922, Imperium Britania mencakup populasi 458 juta jiwa, kurang lebih 20% populasi dunia pada saat itu, yang membentang seluas lebih dari 33.700.000 km persegi atau sekitar 25% luas dunia. Serangkaian kemenangan dalam peperangan abad ke-17 dan 18 dengan Perancis dan Belanda membuat Inggris memperoleh wilayah koloni yang dominan di India dan Amerika Utara. Pada tahun 1776, Britania kehilangan koloni di Amerika Utara setelah Perang Kemerdekaan Amerika. Perhatian Britania beralih ke Afrika, Asia, dan Pasifik. Kekalahan Napoleon dan Prancis pada tahun 1815 menjadikan Britania sebagai negara imperialis terbesar saat itu. Beberapa wilayah koloni Britania dijadikan sebagai koloni imigran kulit putih, seperti Australia dan Kanada.
Kemajuan Inggris yang tiba-tiba menjadi kekuatan dunia sampai saat ini masih menjadi misteri. Inggris menjadi penguasa dan pengatur dunia. Bank of England menjadi bank yang mengatur keuangan dunia. Satu hal yang sampai saat ini menjadi misteri adalah hubungan antara Inggris dan Yerusalem. Hubungan ini tidak bisa dijelaskan kecuali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan untuk perbaikan video selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya.